Perampokan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar dengan menyekap Wali Kota Santoso dan istrinya pada Senin 12 Desember dini hari sepertinya bukan sekedar perampokan biasa, melainkan pelaku memiliki motif lain. Indikasinya karena pelaku yang berjumlah 5 orang itu seperti cukup mengenali lokasi yang akan dijadikan sasaran aksinya. Sebab mereka masuk ke rumah dinas itu dengan tanpa ada kendala meski sudah dini hari atau bukan jam bertamu yakni menjelang subuh atau pukul 3 waktu Indonesia Barat. Bahkan informasinya mereka yang mengendarai mobil itu bisa melewati pagar pintu meski dijaga 3 Satpol PP yang sedang piket. Hal itu karena mobil yang dikendarai pelaku berplat dinas merah sehingga dengan mudah bisa mengelabui penjagaan meski bukan jam bertamu. Bahkan melihat cara melumpuhkan 3 anggota Satpol dengan mudah dan cepat, sepertinya di antara pelaku itu ada yang memiliki kemampuan khusus. Bukan hanya menghadapi Satpol PP dan melumpuhkannya, namun yang membuat pelaku seperti tak punya nyali takut itu, padahal rumah dinas wali kota itu bisa dibilang bersebelahan dengan Polres Blitar Kota atau hanya berjarak sekitar 50 meter. Seusai melumpuhkan dan menyekap 3 anggota Satpol PP, mobil pelaku langsung masuk ke rumah dinas. Anehnya, mereka seperti mengetahui kebiasaan orang dekat wali kota atau para tamu khusus wali kota untuk tempat parkir mobilnya atau bukan di tempat parkir tamu pada umumnya. Dari tempat parkir mobil pelaku itu, entah bagaimana cara masuk, mereka dengan mudah bisa menemukan keberadaan si empunya rumah yang sedang tidur di kamarnya. Bahkan sepertinya bukan sekedar mengincar harta benda, namun ada pesan yang ingin disampaikan, yakni pelaku sengaja ingin membuat malu sehingga korbannya dilumpuhkan dengan cara dilakban. Kejanggalan lainnya, pelaku membawa kabur telepon seluler korban Wali Kota Blitar Santoso. Sepertinya ada yang diinginkan dari telepon korban, misalnya isi SMS atau percakapan lainnya. Buntut dari kasus perampokan ini bukan hanya petugas Polres Blitar Kota yang repot, namun petugas Polres Blitar juga dikerahkan untuk memburu pelakunya. Sebab dari rekaman CCTV, mobil yang ditumpangi pelaku kabur ke arah timur atau arah Kabupaten Malang dengan lewat depan Polres Blitar. Saat ini anggota Buser sudah disebarkan dengan beberapa tim. Selain mencari jejak pelaku di dalam kota, anggota juga sudah disebarkan ke beberapa kota di antaranya Malang, Pasuruan, dan kota lainnya yang dicurigai. Termasuk beberapa hotel juga sudah disisir karena ada dugaan pelaku bersembunyi di Hotel Malang. Itu karena ditengarai pelakunya bukan seperti perampok pada umumnya, namun ada diduga motif lain. Sehingga aksinya dipersiapkan dengan matang meski mobil plat merah itu ditengarai plat palsu. Sementara itu, Ditreskrimum Polda Jatim membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Jatim dan Satreskrim Polres Blitar Kota juga sudah selesai melakukan olah TKP di rumah dinas Wali Kota Blitar pada Senin 12 Desember sore. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Toto Suharyanto mengatakan tim akan melakukan evaluasi hasil olah TKP termasuk hasil penyelidikan di lapangan. Ada 4 titik lokasi yang dilakukan olah TKP di rumah dinas Wali Kota Blitar. Namun Toto belum bisa menyampaikan secara detail hasil olah TKP karena menjadi bagian evaluasi untuk pola pengejaran pelaku. Ya, jadi untuk kegiatan investigasi atau penyelidikan dalam kasus curas ini, saat ini kita bekerja sama dengan tim Polda, di mana langsung dipimpin oleh Bapak Dirkrimum dan Bapak Kabid Lapor. Jadi artinya kepolisian akan menindaklanjuti dengan serius untuk kegiatan atau terjadinya kasus curas di rumah dinas Bapak Wali Kota. Dan saat ini tim masih bekerja melakukan olah TKP dan mohon doanya mudah-mudahan cepat dapat kita ungkap dan ada titik terang. Memang sudah ada beberapa ciri-ciri atau mungkin hasil dari olah CCTV, tapi untuk kepentingan penyidikan sementara belum dapat kami sampaikan. Barang bukti yang disita di lokasi kejadian apa aja dan selain
lakban dan sebagainya itu. Iya, sementara ini kan kita olah TKP-nya masih belum selesai, masih kita lanjutkan. Jadi masalah penyitaan juga masih beberapa baru diamankan, jadi belum dilakukan penyitaan. Tapi yang pasti yang berkaitan dengan penyidikan, jadi kita sudah tingkatkan dari lidik menjadi sidik. Dan soal informasi mobil plat merah itu seperti apa? Iya, memang yang terlintas oleh CCTV yang ada di jalan memang itu menggunakan plat merah. Tapi plat merah ini kan tentunya mungkin juga pengalihan, belum tentu jenis yang sebetulnya.